Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita akan bermutakarah dan juga mengingat-ingat bagaimana akhir dari kehidupan kita. Akhir dari kehidupan kita ini adalah kematian. Dan kematian ini adalah perkara yang sangat dekat kepada kita. Karena setiap orang tidak tahu akhir daripada kehidupannya, yaitu kematiannya, di mana dia akan mati dan bagaimana dia akan mati. Kita semua tidak tahu akhir kesudahan dari perjalanan hidup kita di dunia yang sementara ini. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia ini artinya kita berjumpa dengan siapa lagi? Berjumpa dengan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Barang siapa yang dia meninggal dunia sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu dan tidak membunuh satu jiwa pun, niscaya dia akan menjumpai Allah dengan punggung yang ringan, yakni tanpa membawa beban dosa. Jadi kehidupan yang ringan ini, kehidupan yang ringan dalam perjalanan nanti di akhirat adalah kita melalui perjalanan yang cukup panjang dengan beban yang ringan. Seseorang yang memiliki beban yang berat adalah beban-beban dosanya ketika dia hidup di dunia ini. Oleh karena itu, maka kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghisab kita dengan hisab yang ringan. Kalau kita dihisab dengan ringan, berarti beban dosa kita sangat sedikit. Oleh karena itu, bagaimana selama hidup kita di dunia ini menyempurnakan iman, menyempurnakan amal, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mati sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu dan tidak menumpahkan darah seseorang secara haram, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia sukai. Kita berharap semua bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan yang lurus kepada kita, sehingga dengan asbab Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, dengan asbab amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam surga dari pintu mana yang disukai. Inilah sesuatu harapan yang kita inginkan, yaitu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagaimana dalam kehidupan kita, jangan sampai keyakinan kita ini terkotori dengan pengaruh-pengaruh dunia ini, sehingga keyakinan kita tidak lurus lagi kepada Allah. Keyakinan yang sudah kotor, keyakinan yang sudah tidak bersih lagi, sehingga dikatakan dalam hadis tadi, betul-betul bagaimana kita jangan sampai menduakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Tawajuh kepada Allah, meyakini akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada mereka-mereka yang tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sehingga janji Allah Subhanahu wa taala ini disampaikan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kepada mereka-mereka orang-orang yang beriman
di dunia ini dan juga di hari di mana berdirinya para saksi-saksi, wa yauma yaqumul ashhad. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.